Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Cara mudah untuk memahami hal-hal yang rumit di dalam bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Juga kita akan cari solusi praktis untuk melakukan perubahan. Teman-teman semuanya, saya sekarang ingin memberikan sedikit penjelasan pada teman-teman semuanya, karena banyak sekolah yang suka bertanya kepada saya, gimana sih tahapan-tahapan kalau menyusun sebuah resolusi. Oke, ini biasanya banyak yang menanyakan saya di akhir tahun karena harus menyusun resolusi untuk tahun berikutnya. Oke, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara menyusun resolusi. Oke, yang pertama adalah lakukan introspeksi diri. Ini yang penting. Apa isi introspeksi? Oke, tanyakan kepada diri sendiri mengenai kekuatan diri kita. Kemudian juga tanyakan kelemahan kita itu apa. Hanya kita yang tahu. Kalau nggak tahu, bisa juga diskusi dengan sahabat. Tanyakan. Kadang-kadang teman lebih objektif. Kemudian bagaimana kita punya kesempatan nggak? Yang ketiga adalah apa kira-kira yang menjadi hambatan? Atau ada istilah-istilah keren ini ditanyakan mengenai strength. Kemudian apa kelemahan kita, ya, weakness kita di mana, apakah ada opportunity, mungkin kita mengenal ada istilah SWOT, ya, kemudian juga threat-nya, apakah ada hambatan itu. Jadi SWOT analisis ini penting untuk introspeksi diri sebelum kita melakukan penyusunan resolusi. Yang kedua, yang harus kita lakukan dari sini adalah kita bikin daftar, bikin list. Strength kita apa, weakness-nya apa aja, pasti tidak satu atau dua, mungkin lebih banyak. Kemudian ada kesempatan-kesempatan, setelah itu ada nggak hambatan. Nah, dari sini mungkin di sini ada 3, dibikin list. Setelah disusun, yang ketiga adalah pilih. Dari ini pilih yang paling penting dan juga paling mendesak untuk dilakukan perubahan. Oke, kalau kita udah dapat mana yang paling penting dan paling mendesak dari daftar ini, baru dari situ kita susun. Yang akan disusun di dalam sebuah resolusi. Cara susunnya adalah pilih satu, apa yang akan dimulai. Oke. Yang kedua, tanyakan juga apa yang akan dikurangi. Yang C, mungkin juga bisa tanyakan apa yang ingin ditambah.
Yang D, tanyakan juga mungkin apa yang ingin di stop. Nah, biasanya resolusi tidak lepas dari 4 faktor ini. Contoh, ya. Setelah kita dapat apa yang mau dimulai, apa yang mau dikurangin, apa yang mau ditambah, apa yang mau di stop, bikin apa yang namanya timeline. Mau dimulai kapan, diakhiri kapan. Setelah itu, apa yang dikatakan key performance indicator. Indikatornya apa? Kalau yang akan jadi resolusi kita ini adalah berhasil atau tidaknya. Contoh, saya ingin memulai, misalnya karena kita punya kelemahan di dalam bahasa Inggris. Oke, kita tulis di sini, kita ingin memperbaiki bahasa Inggris. Timeline-nya kapan? Misalnya Januari. KPI-nya apa? Oke, kita targetkan masuk level 4, misalnya taruh gitu. Kalau tidak dibeginikan, susah. Kita harus punya tanggal, timing, dan awal dan akhirnya, dan juga ada target yang harus dicapai. Oke, yang kedua misalnya, apa yang dikurangin? Misalnya, berat badan. Kapan? Agustus sampai Agustus tahun depan lagi misalnya. Indikatornya apa? Misalnya turun berat badan dari 86 ke 68, contoh. Oke. Kemudian ada nggak dari resolusi yang mau ditambah? Misalnya, sekarang gaji naik, mau menaikkan ditambah sedekah. It's okay, ini resolusi bagus, mau nambah sedekah. Yang asalnya mau kapan? Mulai tahun depan atau mulai Agustus misalnya. Apa indikatornya? Yang asalnya 2,5 menjadi 5% dari salary. Keren ini. Ya. Terakhir, apa yang mau di stop? Contoh, saya mau menyetop merokok. Keren, mulai kapan? Kemudian apa? Zero, tidak ada merokok lagi. Ini contoh-contoh yang akan kita lakukan di dalam resolusi. Setelah itu, faktor yang sangat penting yang terakhir adalah bikin komitmen, lakukan dengan sepenuh hati, bikin komitmen yang kuat bahwa kita benar-benar ingin melakukan ini. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Lakukan dengan sepenuh hati. Sampai jumpa lagi dalam video lain. Belajar bareng Kang Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.